Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tanbihul Afham bi Syarhi Umdatul Ahkam yang syarahnya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada hadis pertama kita telah membahas mengenai pentingnya niat dalam ibadah dan juga pentingnya niat sebelum beribadah. Kemudian dalam hadis yang kedua kita juga telah membahas mengenai sedikit tentang permasalahan wudu dan juga thaharah atau bersuci secara umum. Dan pada hadis yang ketiga ini kita akan membahas mengenai bahayanya tidak menyempurnakan wudu. Hadis yang ketiga, An Abdillah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As dan Abi Hurairah dan Aisyah, semoga Allah merahmati mereka semua, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit dan balasan mereka berupa api neraka. Tentunya ketika pertama kali mendengar hadis ini, kenapa tiba-tiba ada celaka tumit-tumit? Padahal yang dibahas tentang wudu dan bersuci. Kenapa tiba-tiba ada ancaman terhadap tumit? Tentunya itu yang pertama kali terlintas di benak kita ketika mendengar hadis ini. Apa hubungannya? Maka perawi dari hadis ini yaitu Abdullah bin Amr bin As menjelaskan latar belakang kenapa hadis ini bisa diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Yaitu pada saat di sebuah siang menjelang sore, para sahabat dan Rasulullah tengah bersafar menuju sebuah tempat, atau dalam riwayat yang lain bersafar dari Mekah ke Madinah. Ketika itu dalam riwayat setelah Fathu Mekah, pulang dari Fathu Mekah. Maka bersafarlah Nabi bersama para sahabatnya dan termasuk dalamnya yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ketika itu sudah masuk waktu atau sudah mendekati waktu sholat asar. Jadi sudah mepet waktunya. Kalau jam kita sekarang ini kira-kira sudah 3:30 lewat 5 menit. Nah, jadi kemungkinan jam 3 atau jam 4 kurang 25 menit. Pada saat itu tentunya para sahabat hendak bersegera untuk melaksanakan sholat. Mereka bergegas untuk berwudu.
Tentunya ini hal yang baik, bergegas untuk berwudu dan mendirikan sholat. Akan tetapi, ketika Nabi melihat para sahabat tengah berwudu, bersegera untuk berwudu, ketika mereka berwudu, Rasulullah melihat kejanggalan di situ, yaitu mereka tidak membasuh kaki-kaki mereka. Ada yang mengusap, ada yang mencucinya, tapi hanya sebagian. Maka Rasulullah ketika melihat ini berteriak dan mengatakan wailun lil aqabi minan nar 2 atau 3 kali sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Jadi ketika melihat para sahabat berwudu tapi tak sempurna wudunya mengenai tumit dan mata kaki mereka, Rasulullah berteriak seperti itu. Celakalah tumit-tumit dan balasan mereka berupa api neraka. Maka bisa kita ambil faedah dari hadis ini, atau kita bahas dulu tentang kalimat-kalimatnya. Wail artinya kecelakaan. Artinya dalam bahasa Indonesia yaitu celaka. Atau sebagaimana diriwayatkan juga bahwasanya wail ini adalah salah satu dari nama neraka, di mana neraka wail ini adalah tempat untuk orang yang sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'un, wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Nah, itu nama neraka atau nama lembah dari lembah neraka. Dan juga bisa bermakna adab. Yang kedua yaitu aqab, yaitu jamak dari akib atau tumit. Kenapa Rasulullah di sini hanya menyatakan tumitnya yang masuk neraka? Apakah hanya tumitnya itu yang dibakar neraka? Tentunya tidak. Penyebutan tumit ini adalah gaya bahasa sebagian untuk seluruhnya. Sebagaimana kita dalam bahasa Indonesia tidak tampak kulihat batang hidungnya. Apakah cuma batang hidungnya saja yang berjalan dengan kita? Kan tidak gitu, tapi utuh dengan orang-orangnya juga. Yaitu orang yang kita tidak lihat atau kita tidak nampak. Begitu juga dengan hadis ini. Celakalah tumit-tumit. Apakah hanya tumit yang celaka? Tentunya berikut dengan orang-orang yang punya tumitnya. Yang tumitnya itu tidak terbasuh air wudu. Kemudian faedah dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama yaitu wujubu isti'abi a'dha'il wudu bitathhir. Wajibnya menyeluruh dalam menyucikan anggota-anggota wudu. Wajibnya kita menyempurnakan membasuh anggota wudu. Jikalau kita membasuh tangan sampai siku, harus sampai siku. Jangan ketika kita basuh hanya sampai sini, pangkal siku. Nah, terkadang kita buru-buru gitu kan. Ketika udah masuk waktu sholat, masuk kamar mandi langsung basuh-basuh. Tidak menyempurnakannya dan tidak melihat apakah wudu kita ini sudah sempurna. Dan khususnya penyebutan tumit di sini dikarenakan anggota wudu yang paling sering terluput dari kita ketika bersuci adalah tumit. Karena sudah kaki yang paling terakhir dibasuh, ditambah lagi tumit itu letaknya di belakang kita. Sehingga potensi untuk tidak terjangkau saat berwudu itu sangat besar. Maka ketika berwudu harus kita pastikan kita kenakan tumit kita kenakan siku kita jangkau seluruh anggota wudu dengan sempurna. Namun yang jadi permasalahan, ada sebagian dari saudara kita kaum muslimin
yang terlalu berlebihan dalam memperhatikan hal ini. Terlalu berlebihan dalam bersuci. Sehingga waktunya itu dihabiskan terlalu lama untuk memperhatikan apakah bagian-bagian wudhunya ini sudah maksimal tercuci. Dan bahkan sampai pada tahap was-was. Ragu dia terhadap kesempurnaan wudhunya. Dan ini tidak benar dan bahkan tercela dalam agama. Karena apa? Karena yang disyariatkan oleh Rasulullah dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah adalah menyampaikan air kepada anggota wudhu. Selesai. Apabila air telah sampai dan juga kita telah pastikan, sudah yakin kita bahwasanya air tersebut sudah mengenai anggota wudhu itu, maka selesai. Al-yaqinu la yuzaru bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Itu kaidah dalam fikihnya. Yang kedua yaitu al-wa'id ala man akhalla bi syai'in min dzalik. Ancaman bagi yang lalai terhadap kesempurnaan wudu. Jadi ancamannya bukan main-main, ancamannya bahkan neraka. Karena apa? Karena ini merupakan kesempurnaan wudu. Barang siapa wudunya tak sempurna, sudah bisa dipastikan sholatnya juga tidak sempurna. Bahkan sholatnya juga bisa tidak diterima. Apa balasan bagi orang yang sholatnya tidak diterima? Tentunya neraka. Jadi itu hubungan antara membasuh kaki tadi, terluput dari membasuh kaki tadi, hingga bisa sampai kepada azab. Dan yang ketiga, anna taqsira fi syai'in min a'dha'il tahara yu'tabaru kabiran min kaba'iril dzunub. Bahkan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya kelalaian dalam membasuh atau dalam menyempurnakan basuhan anggota wudu itu dianggap merupakan salah satu di antara dosa besar. Ini sangat menakutkan tentunya. Salah basuh, neraka akibatnya. Namun apabila terlupa dan kita tidak sengaja, misalnya ketika buru-buru atau dalam kondisi tertentu, maka ikhtilaf ulama dan bahwasanya hal ini tidak mengapa karena ada unsur tidak sengaja di situ. Akan tetapi ketika kita sudah kebiasaannya lalai atau kebiasaannya itu tidak peduli dengan kesempurnaan wudu, maka inilah yang bisa masuk kepada dosa besar. Yang keempat, anna ghuslar rijlaini fil wudu'i wajib idza kanata maksyufatain. Bahwasanya membasuh kaki ketika berwudu adalah wajib jika kaki tersebut tidak tertutup. Maksudnya tidak tertutup ketika kaki kita pasangkan sepatu yang menutupi kaki kita sampai mata kaki, misalnya seperti sepatu boot atau sepatu kets kain yang sampai ke mata kaki atau kos kaki, maka kembali ke hukum, masuk kepada hukum mengusap kedua khuf, mengusap kedua penutup kaki tadi, masuk kepada hukum yang tadi. Bukan mencuci kedua kaki atau mencuci kaki, tapi mengusap khuf. Dan tentunya ini ada syarat dan ketentuannya sebagaimana nanti ada pembahasannya tersendiri. Yang kelima, isbatul jazai 'alal a'mal wa annal jazaa min jinsil amal. Penetapan bahwasannya balasan itu sesuai dengan amalan
dan bahwasanya balasan yang diperoleh itu sesuai dengan jenis amalnya. Jika jenis amalnya itu rusak, maka balasannya rusak. Dan jika jenis amalnya itu baik dan sempurna, maka balasannya juga sempurna. Itu yang bisa kita ambil beberapa faedah dari hadis wailun lil aqabi minan nar. Kita lanjutkan kepada hadis yang keempat yang bertema 3 tema ini. Di sini ada 3 tema yang dibahas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyanfur wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh wa fi lafzi Muslim falyastanshid bimin kharaihi minal ma wa fi lafzin min man tawaddaa falyastanshid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia memasukkan air itu ke dalam hidungnya. Dan jika dia beristijmar atau bersuci dengan menggunakan selain air, maka hendaknya dia menjadikannya 3 kali atau menjadikannya ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Jadi ada 3 tema di sini. Yang pertama tentang wudu dan memasukkan air ke dalam hidung. Yang kedua yaitu tentang istijmar atau bersuci selain menggunakan air. Dan yang ketiga adalah tentang mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana ketika kita bangun tidur. Jadi istinsar, jadi istilah untuk memasukkan air ke dalam hidung itu namanya istinsyaq. Kemudian mengeluarkannya dari dalam hidung itu nama istinsar. Itu salah satu istilah dari fikih. Istinsyaq untuk memasukkan air ke dalam hidung, menghisap air ke dalam hidung, dan istinsar untuk mengeluarkan air dalam hidung, dari dalam hidung. Jadi apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, talabu istinsyaqi al-ma'i ila dakhilil anfi wa nasrihi minhu fil wudu. Perintah untuk istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, wa nasrihi minhu fil wudu, dan mengeluarkannya ketika kita dalam keadaan berwudu. Wa mahalluhu qabla ghuslil wajhi, dan tempatnya itu dan keadaannya itu dan waktunya itu ketika kita atau sebelum kita membasuh wajah. Wa huwa min tamami ghuslihi fayakunu fardhan ka ghuslil wajhi. Dan menyempurnakan ketika kita itu istinsyaq dan istinsar itu termasuk ke dalam membasuh wajah. Sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan
yang telah lalu bahwasanya membasuh wajah termasuk rukun berwudu. Jadi tidak sempurna membasuh wajah kita kecuali dengan istinsyak dan istinthar. Menyempurnakan istinsyak dan istinthar. Jadi tidak hanya melewatkan air saja di lubang hidung kita, tetapi dihirup sedikit. Memang sensasi pertamanya itu sangat menyengat gitu, ketika kita menghirupnya. Tetapi inilah yang dianjurkan. Adapun istinsyak dan istinsar itu sendiri termasuk ke dalam sunnah wudhu yang apabila terlupa tidak membatalkan wudhu. Meskipun dia levelnya sunnah, akan tetapi menyempurnakan istinsyak itu bisa menyempurnakan membasuh wajah, menyempurnakan rukun. Maka kedudukannya itu menyertai rukun tadi. Maka naiklah derajatnya menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sekali. Jadi tidak hanya berwudu dengan melewatkan air saja, tetapi dihirup sedikit dan dibuang sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, talabu qat'il istijmari ala witrin walau anqa bidunihi wal wajibu inqa. Anjuran atau perintah untuk beristijmar sebanyak 3 kali. Kita akan bahas istijmar sedikit. Jadi istijmar itu, Pak, adalah istinja tanpa menggunakan air. Apakah cuma batu? Batu boleh, daun boleh, tisu boleh. Apapun benda selain air yang bisa dipakai untuk bersuci. Dengan syarat benda ini suci dan dapat menyucikan. Sebagai pengganti air. Dikecualikan dari situ adalah kotoran kering. Karena ada dia kotoran yang bentuknya seperti batu, kering dia. Kalau di Arab sana ada kotoran unta, yang dia kering itu membatu. Kotoran sapi ketika kering membatu. Kotoran kambing itu ketika kering juga membatu. Maka ini tidak boleh dipakai untuk bersuci, beristijmar. Juga tulang hewan, tulang apapun itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, bahwasanya tulang adalah makanan dari saudara kalian dari kalangan jin. Jadi tidak boleh dipakai bersuci. Selain ada tulang kerbau atau tulang lembu ketika sisa Idul Adha. Ketika kita mau istijmar, menggunakan tulang tidak boleh. Maka karena tulang termasuk makanan dari bangsa jin. Ini diriwayatkan dalam hadis yang lain. Ada juga di sini insya Allah kita akan bahas. Jadi itu istijmar secara umum. Bisa menggunakan tisu dan juga benda-benda lain yang suci lagi bisa dipakai untuk menyucikan kita ketika selesai buang hajat. Menggunakan 3 kali atau menggunakan jumlah yang ganjil. Misalnya ketika kita di hotel, biasanya di hotel ya Pak, nggak ada bak mandinya atau nggak ada baknya yang bisa kita gunakan untuk istinja. Yang tersedia di situ cuma tisu. Maka ada pendapat bahwasanya kita ambil tisunya banyak-banyak kan, sekebutuhan kita usapkan 3 kali ke tempat yang ingin kita bersihkan, maka itu dianggap sudah dapat 3 batu. Kalau dalam riwayat 3 batu. 1 tisu tadi dilap 3 kali.
Namun ada juga pendapat ulama yang menyarankan menggunakan tisunya itu 3 tisu atau 3 batu secara teks hadisnya. Jadi kita ambil tisu pertama, kita lap, kita buang. Terus kita ambil lagi tisu yang baru, kita lap, kita buang. Terus kita ambil tisu lagi, kita lap, dan kita buang. Itu makna 3 batu. Yang pertama tadi, 1 tisu untuk 3 kali lap, 1, 2, 3, kemudian dibuang. Yang kedua, 3 tisu untuk 3 kali lap. Maka ini sama dia kedudukan hukumnya, yaitu sama-sama 3 batu dalam ukurannya. Tapi kalau untuk masyarakat Indonesia, tentunya hal ini kayak kurang bersih gitu, kurang enak gitu. Ketika kita istinja, membersihkan hajat kita dengan hanya menggunakan tisu gitu atau menggunakan batu saja. Maka ada sebuah ayat mengenai hal ini yang turun kepada penduduk Kuba, yaitu dalam surat At-Taubah, bahwasanya penduduk Kuba itu dipuji oleh Rasulullah SAW atau dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka itu gemar bersuci. Maksudnya gemar bersuci ini bagaimana? Jikalau orang-orang Arab pada saat itu lebih memilih untuk istijmar saja atau istinja saja, penduduk Kuba menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Jadi pertama istijmar dulu, baru membersihkannya itu dengan air untuk istinja. Mereka dipuji karena hal ini, karena memang benar-benar menjaga kebersihannya. Namun bukan berarti dengan istijmar saja itu tidak terpuji, karena Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam juga hanya menggunakan istijmar saja dalam sebuah riwayat. Insya Allah hadisnya akan kita bahas nanti beberapa pertemuan yang lain. Kala itu beliau bersama dengan 2 orang pembantunya yang kecil, masih kecil. Beliau minta dibawakan tombak, batu, 3 batu. Maka salah seorang dari pembantu beliau yang masih kecil ini mencari batu. Akan tetapi dapat batunya itu cuma 2, yang satu lagi kotoran hewan yang sudah kering. Maka Rasulullah membuangnya dan mengambil 2 batu lain. Kemudian suruh cari lagi 1 batu dan berkata kepada gulamnya ini, gunakanlah batu dan jangan kotoran hewan, buang ini. Dan buang kotoran hewan. Itu sekilas tentang istijmar. Bersuci dengan selain air. Boleh dengan tisu, boleh dengan batu, boleh dengan kertas, dan benda-benda yang suci lain. Kemudian yang ketiga, talabu ghusli kaffai al-qa'im minan naum salasa marratin qabla an yudkhilaha ina al-ma'i shibhahu minas sa'ilat. Perintah agar membasuh kedua tangan bagi orang yang telah bangun atau yang baru saja bangun dari tidurnya sebanyak 3 kali sebelum dia memasukkan tangannya itu ke dalam bejana atau ke dalam benda-benda yang basah. Kenapa ini disebutkan seperti ini? Karena orang yang tidur itu tidak tahu di mana tangannya itu berada pada malam hari. Jadi di antara bagusnya bahasa beliau, pemilihan kata beliau adalah menggunakan kiasan di sini. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam atau tangannya berada ketika dia tidur. Bisa saja Rasulullah mengatakan karena dia mungkin memegang anunya atau tangannya itu berada di tempat yang kotor. Bisa saja Rasulullah bilang seperti itu. Akan tetapi halusnya penggunaan bahasa beliau dan juga untuk memahamkan orang-orang tanpa mengusik rasa jijik mereka dengan menggunakan kalimat kiasan.
Karena seringkali ketika kita tidur, jadi kenapa tangan itu perlu dibasuh ketika kita bangun tidur? Hikmahnya adalah ketika kita tidur, kita tidak tahu di mana tangan kita itu berada pada malam hari. Bisa saja ketika malam hari tangan kita itu berada di tempat-tempat yang kotor, berada di tempat-tempat yang tidak seharusnya ketika kita terjaga, gitu. Dan membawa hal-hal yang najis dari situ. Entah kita belum potong kuku, terbawa di situ kotoran-kotoran yang nggak seharusnya, gitu. Atau ketika kita tidur itu ada bagian yang gatal segala macamnya, itu kita tidak tahu. Dan untuk mengantisipasi penularan najis ini ke sesuatu yang suci atau sesuatu yang cair, yang mungkin untuk diminum atau mungkin digunakan untuk aktivitas yang lain, maka disyariatkan untuk membasuhnya sebanyak 3 kali. Pakai sabun tidak perlu. Tapi kalau kita khawatir ada tertinggal kuman-kuman di situ, maka tidak apa-apa memakai sabun. Namun untuk syariatnya, secara syariatnya 3 kali basuhan tanpa sabun sudah mencukupi. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rabatal hukma bi bayani hikmatihi liyazdada mukallafu imanan bi. Di antara bagusnya pengajaran beliau, pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkaitkan sebisa mungkin dalam sabda beliau antara hukum-hukum dengan menyebutkan hikmahnya. Kenapa hukum ini ada? Kenapa hukum ini ditetapkan? Agar orang-orang mukallaf, yaitu kita sebagai hamba yang mukallaf yang dibebani oleh syariat, yang diberikan syariat, bertambah keimanannya terhadap syariat itu. Ketika kita mendengar kenapa kita harus mencuci tangan setelah bangun tidur, kayaknya kurang gitu kan. Tapi ketika disebutkan hukumnya, apa hikmahnya di situ, ya mungkin karena ada kotoran, mungkin ada najis, maka kita makin bertambah keinginan kita terhadap hukum tersebut, terhadap keputusan tersebut. Wa yatabayyanu bidzalika sumuwu syari'ati wa kamaluha. Dan terbukalah atau jelaslah dari kalimat-kalimat itu bahwasannya syariat ini benar-benar agung. Syariat ini benar-benar sempurna karena hal-hal yang sekecil itu pun, yang sekecil membasuh kedua tangan setelah bangun tidur itu aja diperhatikan, bagaimana dengan hal-hal yang lain gitu, yang bahkan lebih besar. Jadi menunjukkan agungnya syariat Islam dan kesempurnaannya. Karena hal-hal sekecil itu diperhatikan dan diatur dalam syariat. Yang keenam, kamalu syariatil Islam bil inayati bit thaharah wal ihtiyati laha. Sempurnanya syariat Islam dalam menjaga kebersihan dan menganjurkan pengikutnya untuk menjaga kebersihan mereka. Itulah yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Mungkin jika ada pertanyaan seputar dengan pembahasan kita pada malam hari ini, dipersilahkan. Atau jika tidak ada, maka kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Dipersilahkan. Atau kalau misalnya Bapak tidak ada pertanyaan, izinkanlah saya bertanya kepada Bapak untuk menguji, untuk sama-sama murojaah gitu pembahasan kita yang
telah lalu. Sebelumnya kita telah membahas tentang rukun-rukun wudhu, Bapak-bapak. Rukun-rukun wudhu yang Allah sebutkan dalam surat apa? Ayo Bapak-bapak, dalam surat apa disebutkan mengenai wudhu? Ini surat, masih suratnya aja Bapak-bapak, belum ayatnya. Surat apa lah? Ayo Bapak-bapak, ada yang apa? Surat Al-Maidah, insyaallah. Ayat ke insyaallah masih dekat-dekat ya sama bismillah itu, Pak. Bismillah dekat itu ayatnya. Ayat ke 6. Bunyinya wa idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apalah kita artinya itu? Jika kalian hendak bangkit untuk sholat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai mana Bapak-bapak? Sampai siku, insyaallah. Kemudian usaplah kepala dan basuhlah kedua kaki atau basuhlah kaki sampai lutut. Enggak, sampai mata kaki. Dari ayat ini kita ambil rukun-rukun wudhu. Apa saja rukun-rukun wudhu? Yang pertama membasuh wajah. Oke. Sebelumnya ada lagi Bapak-bapak, sebelum kita membasuh wajah, bismillah itu masuk ke sunnah nanti, Mas. Ya, ke sunnah. Rukun dari ayat ini mengandung rukun wudhu. Yang pertama niat. Nggak ada kalimat niat di situ. Dari mana kita ambil? Idza qumtum, jika kalian hendak bangkit sholat. Ada kemauan di situ untuk sholat, maka kita upayakan untuk berwudhu. Niat berwudhu. Yang pertama. Kemudian apalagi Bapak-bapak? Membasuh wajah. Membasuh wajah. Kemudian mencuci tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala dan mencuci kaki. Mencuci kaki sampai mata kaki. Selesai. Ada satu lagi, yaitu tertib sesuai dengan urutan mulai dari awal sampai akhir. Jadi nggak boleh ada yang di skip ataupun ada yang dilompati. Harus sesuai urutan. Apa dalilnya? Kita kan orang salafi, selalu kita apa dalilnya? Apa landasannya? Landasannya adalah urutan yang disebutkan oleh Allah di situ. Yang pertama apa tadi? Membasuh wajah, kemudian membasuh tangan. Kemudian tiba-tiba mengusap kepala. Kemudian yang terakhir membasuh. Kenapa nggak digabungkan saja membasuh tiga-tiga ini? Karena memperhatikan urutannya. Kalau bisa dimasukkan membasuh wajah, kepala, membasuh wajah, tangan dan kaki, kemudian mengusap kepala. Kan bisa seperti itu. Akan tetapi memperhatikan urutannya dibuatlah atau disusun oleh Allah sedemikian rupa sebagaimana dalam ayat tersebut. Jadi ada berapa tadi? 5 ya Pak. Niat, membasuh wajah, mencuci tangan sampai siku,
membasuh kepala, mengusap kepala, mencuci kaki sampai mata kaki dan tertib pada enam. Itu adalah rukun. Kalau sunnah ada lebih banyak lagi. Sunnah itu ada pertama membaca bismillah, membaca doa sebelum berwudu. Bismillah. Kemudian mencuci tangan, mencuci kedua tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi. Nah, mencuci tangan ketika kita bangun tidur. Pertama ketika kita mau sholat subuh, ya kan, membasuh kedua tangan. Kemudian setelah itu berkumur-kumur, sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman. Insyaallah ada pembahasannya di sini juga. Hadis Utsman bin Affan, Maula Utsman bin Affan, dari Maula atau bekas budak Utsman bin Affan, tentang berkumur-kumur dan kemudian mencuci atau istinsyak dan istinsar tadi sunnah. Dan ada banyak lagi. Cukuplah kita karena sudah masuk juga ada isya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila itu berupa kurangan, itu berasal dari lisan dan syaitan, dan apabila itu berupa kebaikan dan juga hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.